Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reta Syagifara dengan NIM 2002-2101 dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas proyek individu saya pada mata kuliah pedagogi dosen pengampu Ibu Eldarni MPD. Baiklah, pada video ini saya akan membahas mengenai tentang komponen-komponen pembelajaran. Baiklah, saya di sini membahas mengenai komponen-komponen pembelajaran. Pembahasannya ada yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua materi pembelajaran, yang ketiga metode pembelajaran, yang keempat media pembelajaran, dan yang kelima evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Hierarki tujuan. Secara rinci, hierarki tujuan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, tujuan institusional lembaga. Yang ketiga, tujuan kurikuler. Yang keempat, tujuan instruksional atau pembelajaran. Yang kedua, klasifikasi tujuan pembelajaran. Umar Hamalik nomor 78 tahun 1995 mengklasifikasikan tujuan pembelajaran menjadi 3 bagian, yaitu berdasarkan pendekatannya. Yang kedua, berdasarkan jenis perilakunya. Yang ketiga, berdasarkan sumbernya. Materi selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada dasarnya adalah isi dari kurikulum, yakni berupa pembelajaran atau bidang studi dengan topik atau subtopik dan rinciannya. Bila dirinci lebih lanjut, isi kurikulum atau bahan pembelajaran itu dapat dikategorikan menjadi 6 jenis, yaitu fakta. Fakta adalah sesuatu yang terjadi dan telah dialami atau dikerjakan, bisa berupa objek atau keadaan tentang sesuatu hal. Yang kedua, konsep atau teori adalah suatu ide atau gagasan, suatu pengertian umum, suatu set atau sistem pernyataan yang menjelaskan serangkaian fakta, di mana pernyataan tersebut harus memadukan, universal, dan meramalkan. Yang ketiga, prinsip. Prinsip merupakan suatu aturan atau kaidah untuk melakukan sesuatu, atau kebenaran dasar sebagai titik tolak untuk berpikir. Yang keempat ada proses. Proses adalah serangkaian gerakan, perubahan, perkembangan, atau suatu cara atau prosedur untuk melakukan kegiatan secara operasional. Yang kelima ada nilai. Yang keenam ada keterampilan. Materi selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran ada 2 faktor. Yang pertama faktor metode pembelajaran. Yang pertama faktor tujuan. Faktor tujuan merupakan faktor yang paling pokok. Yang kedua faktor materi. Secara teoris, di dalam ilmu atau mata pelajaran terdapat beberapa sifat materi, yaitu fakta, konsep, prinsip, masalah, prosedur, nilai, dan mengajarkan materi tersebut berbeda dari satu dari yang lain. Yang ketiga, faktor siswa. Yang keempat, faktor waktu. Dan yang kelima, faktor guru. Yang kedua, strategi pembelajaran dan metode mengajar. Pertama, strategi ekspositorial. Yang pertama, strategi ekspositorial klasikal. Maksudnya yaitu guru lebih banyak menjelaskan pesan yang sebelumnya telah diolah sendiri. Yang kedua, metode tanya jawab adalah satu metode mengajar yang mempunyai peranan meningkatkan kadar berpikir siswa. Yang ketiga, strategi heuristik.
Maksudnya di sini adalah mengajar pada yaitu discovery dan inquiry. Kadang-kadang disebut juga metode discovery atau inquiry atau metode penemuan. Yang keempat, pengajaran kelompok kecil. Bentuk pengajaran kelompok bisa terjadi melalui kerja kelompok atau diskusi kelompok. Materi keempat ada media pembelajaran. Pertama, konsep media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat dan bahan yang dapat digunakan untuk kepentingan pembelajaran dalam upaya meningkatkan hasil belajar. Yang kedua, fungsi media pembelajaran. Fungsinya menangkap suatu objek atau peristiwa tertentu. Selanjutnya, memanipulasi keadaan, peristiwa, atau objek tertentu. Ketiga, kesempatan belajar yang lebih merata. Yang keempat, pengajaran lebih berdasarkan ilmu. Yang kelima, menampilkan objek yang terlalu besar untuk dibawa ke ruang kelas. Yang keenam, memperbesar serta memperjelas objek yang terlalu kecil. Yang ketujuh, mempercepat gerakan suatu proses yang terlalu lambat. Yang kedelapan, memperlambat suatu proses gerakan yang lebih cepat. Yang kesembilan, menyederhanakan suatu objek yang terlalu kompleks. Dan yang 10, memperjelas bunyi-bunyian. Klasifikasi media pengajaran. Klasifikasi media pengajaran ada media visual. Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan indera penglihatan. Yang kedua, media audio. Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif, hanya dapat didengar. Yang ketiga, media audiovisual. Media audiovisual adalah kombinasi audio dan visual atau biasa disebut media pandang dan dengar. Yang keempat itu ada media kelompok penyaji. Yang kelima, media objek dan media interaktif. Media objek adalah media 3 dimensi yang menyampaikan informasi tidak dalam bentuk penyajian, melainkan melalui ciri-ciri fisik sendiri seperti ukuran, bentuk, beratnya, dan susunannya. Sedangkan media interaktif bahwasanya siswa tidak hanya memperhatikan media atau objek saja, melainkan dituntut untuk berinteraksi selama mengikuti pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu ada evaluasi pembelajaran. Pengertian evaluasi pembelajaran. Brownlow mengemukakan evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis, interpretasi informasi atau data untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Sejalan dengan pendapat di atas, Hopkins dan Antes mengemukakan evaluasi adalah pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, dan proses belajar mengajar untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Jenis-jenis evaluasi pembelajaran ada validitas. Validitas adalah validitas yaitu dapat mengukur karakteristik perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, reliabilitas, yaitu menunjukkan keajengan gambar hasil yang diperoleh meskipun dilakukan beberapa kali evaluasi. Yang ketiga, objektivitas, yaitu hasil penilaian mencerminkan kondisi kemampuan siswa sebagaimana adanya tidak terpengaruh oleh unsur-unsur subjektivitas penilai. Yang keempat, representatif, yaitu adanya keseimbangan dan keterwakilan setiap tujuan dan pokok materi pembelajaran yang diajukan. Yang kelima, fairness, yaitu mengemukakan persoalan-persoalan dengan wajar, tidak bersifat jebakan dan tidak mengandung kata-kata yang bersifat menjebak. Tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Tujuan
Evaluasi menurut syarat-syarat psikologis bertujuan agar guru mengenal siswa selengkap mungkin dan agar siswa mengenal dirinya seutuhnya. Fungsi evaluasi pembelajaran, adapun fungsi utama evaluasi dalam pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam 4 fungsi, yaitu fungsi formatif, yang kedua fungsi sumatif, yang ketiga fungsi diagnostik, dan yang keempat fungsi seleksi. Adapun maksud dari fungsi formatif adalah evaluasi dapat memberikan umpan balik bagi guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan mengadakan program remedial bagi siswa yang belum menguasai sepenuhnya materi yang dipelajari. Yang kedua, fungsi sumatif, yaitu dapat mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran, menentukan angka nilai sebagai bahan keputusan kenaikan kelas dan laporan pengembangan belajar siswa. Yang ketiga, fungsi diagnostik, yaitu mengetahui latar belakang siswa seperti psikologis, fisik, dan lingkungan. Dan yang keempat, fungsi seleksi. Maksudnya yaitu hasil evaluasi dapat dijadikan dasar untuk menyeleksi dan menempatkan siswa sesuai dengan minat dan kemampuan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya paparkan. Lebih kurang saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.